Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat sore semua. Selamat datang di ibadah kedua GBKP Tanjung Priok. Supaya ada semangatnya mungkin boleh kasih salam kiri kanannya dulu, katakan apa kabar hari ini. Cantik sekali, boleh dipuji teman-teman di samping kiri kanannya. Hari ini segar sekali gitu ya, hari ini sukacita sekali. Ada sukacita, amin? Amin. Haleluya. Kalau gitu saya boleh undang untuk bangkit berdiri biar kita lebih semangat. Karena ini ibadah sore, mungkin energinya tinggal setengah tapi kita mau tetap semangat untuk muji Tuhan, amin. Kita angkat pujian, dengarkanlah suara nafiri. Ini ya kita harus, mungkin yang permata-permata boleh angkat tangannya permata. Nah, harus menebarkan semangat muda ya untuk jemaat yang lain di tempat ini. Yuk kita angkat pujian. Dengarkanlah suara nafiri. Yuk. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang. Dengarkan
nama Tuhan kita, amin. Haleluya. Boleh silakan duduk. Kayaknya belum keringetan ya, Bang Jemaat di sini ya, belum ya? Kedinginan. Oke. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari siapkan hati kita. Saya mau ajak kita untuk mengangkat sebuah pujian. Judulnya Yesus yang Kuandalkan. Mungkin bagi sebagian kita ini lagu baru, tapi saya rasa setiap kalimat di lagu ini sangat memberkati. Kita mau nyanyiin lagu ini bersama-sama ya. Haleluya Tuhan. Karena Engkau yang kami andalkan Bapa. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Katakan ku percaya Kau penuh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Sekali lagi kita katakan ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali kita mau katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
dalam doa. Benar Tuhan, tidak ada lagi yang kami andalkan, hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kami merespon undangan Tuhan untuk boleh beribadah pada sore hari ini. Bekerjalah Tuhan, urapi kami, penuhi kami, dan kami siap untuk diberkati, kami siap untuk merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah Kau bekerja, berbicara kepada setiap hati kami Tuhan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, ada satu kekuatan yang baru yang kami terima untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudari kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami sambut dengan kasih dan kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Warta Jemaat Minggu 28 September 2025. Kami bacakan warta jemaat, demikian juga penekanan warta jemaat. Kita buka di halaman 8. Majelis Gereja mengucapkan kepada jemaat atas partisipasi dalam memberikan persepuluhan, baik juga PMU, juga pengadaan mobil PKPW, pengadaan alat musik dan sound system gereja, juga persembahan lainnya. Rungkun Gereja mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Tuhan memberkati keluarga kita. Dan kepada kita yang mau berpartisipasi ikut mendukung mobil PKPW dan juga pengadaan musik dan sound system dapat disalurkan melalui rekening gereja BNI 0880 880911 terlampir di Momo. Halaman 9, berita Majelis Runggun. Majelis Gereja juga mengucapkan terima kasih kepada kita yang berpartisipasi, yang telah memberikan bantuan dalam renovasi atap platform, ruang sermon atas, dan rencana pembelian mixer gereja. Juga sosialisasi tata gereja GBKP tahun 2005 sampai 2045, GPB GBKP 2025 sampai 2030. Juga yang memfasilitasi tempat tinggal Pendeta Juliani Sembiring selama 2 bulan. Tuhan yang memberkati saudara-saudari yang telah memberikan partisipasi. 14. Sesuai sidang Majelis Runggun, maka keanggotaan keluarga Pendeta Juliani Sembiring Meliala masuk ke dalam sektor swasembada. 15. Rungkun Gereja membuat sosialisasi tata gereja dan garis besar pelayanan yang dilaksanakan Minggu 12 Oktober 2025 setelah kebaktian. Diharapkan semua pertua diaken dan pengurus PJJ dan kategorial perwakilan sektor minimal 5 orang. Jadi nanti kita utus perwakilan kita. 17. Kepanitiaan guna perbaikan rumah PKPW, maka diharapkan kalau ada dari jemaat yang bisa menjadi panitia, nanti kita lapor di sektor kita masing-masing. 18. Penggalangan GBKP Serpong Cilegon dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2025
di Gedung Pertamina Jakarta Pusat. List PJJ sektor 1 sampai dengan 9 diadakan di sektor kita masing-masing. Mari nanti kita ambil bagian kita sesuai dengan kemampuan kita. Masuk ke halaman 14, berita pasu-pasu tumbuk atau berita pemberkatan nikah. Kebaktian pemasu-masun saudara atau saudari Filipi Tarigan Permata Sektor Pademangan, anak saudara atau saudari pertua Bapak Filipi Tarigan, ras Jepanya Gloria Bruce Sembiring Kembaran Permata Sektor Cempaka Putih, anak pertua Bapak Pani Sembiring. Pemberkatan nikah dilaksanakan 3 Oktober 2025, tempat GBKP Tanjung Priuk, pukul 15.00. Persiapan dilaksanakan Kamis 2 Oktober 2025 pukul 16 WIB, tempat di GBKP Tanjung Priuk. Masuk ke halaman 17, berita sakit. Pasca ini, saudara atau saudari kita Bapak Dimta Tarigan Sektor Warakas dirawat di Rumah Sakit Koja Blok B lantai 8 kamar 8010. Saudara kita ini sudah pulang ke rumah. Juga naras Bapak Epania Purba Sektor Swasembada dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo Gedung A lantai 4 nomor 40. Kita masuk ke berita ulang tahun. Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, demikian juga ulang tahun perkawinan kepada saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 22 September sampai 28 September. Kepada saudara yang kami sebut namanya, tolong mohon berdiri di tempat. Bapak Jessica Tarigan Rayon Sunter, Bapak Alexa Pandia Rayon Sunter, Bapak Salom Kembaran Rayon Pademangan, Nade Rea Gultom Rayon Lanji, Ruita Bruginting Rayon Sungai Bambu, Bapak Salsalina Purba Rayon Lanji, Abram Emilik Christian Ginting Permata, Bapak Raquel Utapea Rayon Sunter, Nade Silvia Tarigan Rayon Cempaka Putih, Nade Violin Sembiring Rayon Pademangan, Nade Brigita Rayon Warakas, Bapak Seril Pinem Rayon Warakas, Bapak Alicia Rayon Warakas, Bapak Nande Nathan Ginting Rayon Lanji, Bapak Dian Ginting Kebun Bawang, Nande Teo Tarigan Rayon Bahari, Nora Nande Hana Bangun Rayon Swasembada. Demikian juga kami bacakan kepada Hermanto Sinaga Rayon Lanji, juga kepada keluarga Bapak Keladio Ginting Rayon Pademangan, juga kepada keluarga Pendeta Julianus Milala Rayon Swasembada, dan keluarga Bapak Jessica Ginting Rayon Kebun Bawang, keluarga Bapak Raquel Utapea. Demikian juga kami ucapkan kepada saudara-saudari yang berulang tahun yang tidak tercatat namanya. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pengantar kita masuk ke dalam ibadah kita hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita mengucap syukur karena kehidupan kita tetap diberkati dan disertai Tuhan hingga saat ini, sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam gereja ini. Minggu ini adalah minggu pendidikan sesuai dengan kalender gereja GBKP. Hal ini kita peringati karena Allah Bapa juga menghendaki manusia ciptaannya menjadi manusia yang berakal budi, berhikmat dan bijaksana,
dengan mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun informal. Pendidikan sangat membantu kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita, dan dengan sikap hikmat kita merasakan Allah hadir bagi kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat 337, bait 1 dan 2, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi jaya surya dan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dalam nama Allah Bapa yang menjadi sumber kekuatan dan hikmat kebijaksanaan, dalam nama Yesus Kristus yang telah memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan itu, dan dalam nama Roh Kudus yang tetap mengajari kita untuk tetap hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan. Kasih dan damai dari Allah Bapa dan di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita memuji Tuhan atas firman-Nya dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan 2. Ku berbahagia
Pujian kepada Allah Tritunggal. Alkitab menyaksikan bagaimana Allah bekerja dengan baik untuk kebaikan dunia ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, diperintahnya bumi yang belum berbentuk menjadi baik. Disediakannya lautan yang luas, cakrawala dan daratan tempat kehidupan. Diciptakannya matahari, bulan dan bintang memisahkan siang dan malam untuk menjadi tanda permulaan hari, bulan, tahun dan musim. Terpujilah Engkau Tuhan, sebuah pekerjaanmu sangat sempurna. Allah menciptakan berbagai tanaman dan juga berbagai binatang liar dan peliharaan. Kemudian diciptakanlah manusia yang segambar dengannya, laki-laki dan perempuan, untuk menjaga dan memelihara dunia. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab pekerjaanmu semuanya baik. Demikianlah Allah menyelesaikan semua pekerjaannya, kemudian Ia mengkhususkan satu hari menjadi hari pemberhentian, lalu memberkati semua ciptaannya. Marilah kita naikkan pujian kepada Allah oleh karena pekerjaannya yang telah menciptakan kehidupan di bumi ini dengan Kidung Jemaat 410 ayat 1 dan 2. Tenanglah kini,
Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Amsal 3 ayat 15 sampai dengan 20. Begini kata firman Tuhan. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpancaran dan awan menitikan embun. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih karunia di dalam Yesus Kristus, kami bawa hidup kami untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu dan beroleh hikmat, kekuatan hanya di dalam kuasa Roh Kudus, firman Allah yang hidup. Amin. Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 21. Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 21. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Shalom saudara. Shalom itu nggak boleh diteriakin. Ya. Orang Karo itu orang yang tahu adat. Shalom itu harus lembut. Shalom, waduh, kurang ngajar itu. Karena shalom artinya ku persembahkan cintaku kepadamu. Masa mau persembahkan cinta teriak? Ku persembahkan cintaku kepadamu.
Yang di sono jawab bodoh amat. Jadi harus lembut. Shalom. Kita jawabnya juga shalom. Bukan berarti nggak bertenaga. Sama itu bahasa Arabnya. Assalamualaikum. Nah gitu jawabnya juga enak. Waalaikumsalam. Sama aja, cuma bedanya bahasa Arab, bahasa Ibrani. Saudara-saudara, apa yang baru dari Rasul Paulus yang dirindukan oleh orang-orang? Saya pertama mau mengatakan kepada kita semua, Paulus berhadapan dengan dua pemikiran filsafat. Satu Epikuros, satu Stoa. Ini yang juga terjadi di kehidupan kita sekarang, yang kita ikut arus. Arus orang rame-rame, liturgi, tanpa memahami apa itu liturgi. Gereja Protestan, GBKP, saya gemis sama itu. Titik beratnya pada liturgi. Beda dengan gereja tertentu yang titik beratnya khotbah. Tidak. Kita liturgi. Liturgi itu berarti dari tabisan sampai berkat. Gak bisa dipotong-potong. Ini yang lebih penting. Semuanya penting. Saudara-saudara, pemahaman orang atau filsafat Epikuros yang berdebat dengan Paulus, mereka tidak percaya kebangkitan. Mati ya mati habis. Ujung hidup itu kematian. Binatang lahir, besar, beranak, tua, mati. Tumbuhan ditanam benih, berbuah, layu, mati. Hidup untuk mati. Jadi tidak ada kebangkitan. Mati, selesai. Makanya orang-orang yang mengucapkan turut berduka cita itu termasuk golongan Epikuros. Saudara ikut-ikutan kan turut berduka cita. Jawaban Rasul Paulus, saudara-saudara, mengagetkan. Karena hidup tidak berakhir di kematian. Kita bisa membacanya di 1 Tesalonika. Biar kita dapat pemahaman Alkitabiah yang Rasul Paulus katakan. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita ngucapin turut berduka cita itu bukan orang beriman, kata Rasul Paulus. Yang bikin istilah berduka cita itu bukan orang Kristen. Karena ujung hidup kematian. Nah, di sini kita coba paparkan sedikit ya, yang perbantahan cukup ramai sekarang. Penyaliban Yesus itu rencana Allah atau rencana iblis?
Di media sosial rame nih. Edis TV bilang rencana iblis. Kalau rencana iblis berarti ada kuasa yang lebih kuat dari Tuhan. Masa Tuhan tidak bisa hentikan rencana iblis? Sejak Allah menciptakan dunia ini, Allah sudah punya rencana yang disebut plan A. Rencananya yaitu manusia akan jatuh ke dalam dosa. Dan untuk supaya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka Yesus harus mati. Kenapa Yesus mati? Yang mati itu bukan Allah. Yang mati itu adalah raga, tubuh, jasmani Yesus sebagai manusia. Amin. Karena Yesus itu bukan separuh Allah, separuh manusia. Atau Yesus itu bukan Allah yang pura-pura jadi manusia, tidak. Yesus itu manusia sejati, Allah sejati. Kalau dia manusia sejati, ada manusia sejati yang hidup abadi? Enggak ada, harus mati. Jadi salib, pemahaman tentang kematian Kristus adalah resiko Allah yang menubuh, berinkarnasi, menjadi manusia dan manusia harus mati. Walaupun Yesus manusia sejati, ada satu yang tidak menjadikan Yesus seperti manusia. Apa? Yesus tidak berdosa. Mati. Bukan Allah yang mati. Yang mati adalah tubuh jasmani sang manusia. Kalau dibilang, oh waktu Yesus mati, Allah pernah mati dong. Enggak, Allah enggak pernah mati. Yang mati adalah tubuh jasmani Yesus sebagai manusia. Dia dibangkitkan oleh Allah dan dia bangkit karena dia adalah manusia dari Allah. Ini pikiran begini aneh. Bagi orang Epikuros aneh ini pikiran. Makanya mereka tertarik. Itu sebabnya Rasul Paulus diminta untuk memberikan pertanggungjawaban. Ini hal baru, aneh, nggak ada agama yang mengatakan Allah menjadi manusia, lalu manusia itu mati dan bangkit, nggak ada. Yahudi tahu Allah ada. Allahnya seperti apa? Ya pokoknya ada Allah. Wujudnya seperti apa? Pokoknya begitu. Tapi kalau kita, wujud Allah kita tahu di dalam Yesus. Amin. Aminnya senep nih. Sebagai Allah yang menciptakan manusia, BTW saudara-saudara, malam ini saudara tidak akan menikmati khotbah motivasi. Ya, kalau saudara mau dengar khotbah motivasi silahkan ke sebelah, banyak itu di sana. Banyak motif, udah nggak jelas pendeta atau motivator. Malam ini saudara menikmati khotbah pengajaran tentang doktrin. Jarang, karena harus kuliah benar-benar. Nggak duduk 2 jam, lari ke kantin, masuk lagi, enggak. 7 tahun ini Pak, di Sekolah Tinggi Teologi belajar ini, saudara hanya menikmati dalam 20 menit. Enak kan? Nggak perlu belajar susah-susah. Kami 7 tahun belajar doktrin ini. Jadi Allah di dalam agama Yahudi, Allah tidak berwujud. Dia ada. Seperti apa? Pokoknya dia ada.
Bagaimana cara tahu Allah? Dia bersabda lewat tiang awan, lewat api, itu Allah. Tapi Allah kita adalah Allah yang menjadi manusia. Siapa? Yesus. Bagaimana bisa meyakini itu, mengimani itu? Hanya dalam Roh Kudus. Iman itu beda, bro, sama keyakinan. Guys, beda. Saudara yakin besok dapat kerja, itu keyakinan, bukan iman. Saudara yakin punya gebetan, itu yakin. Saudara percaya anak-anak saudara akan jadi orang, itu keyakinan, bukan iman. Iman yang kayak apa? Karena malam ini nggak bicara iman dan keyakinan, jadi saya tidak bahas. Bersambung. Supaya lu undang lagi gua. Ini kan marketing pendeta begini. Jadi apa yang harus diucapkan kalau orang meninggal? Berduka cita, turut berduka cita, semua kembang tuh, turut berduka cita. Kakak saya kemarin baru meninggal, jemaat mengucapkan turut berduka cita. Tetangga yang beragama lain juga sama, turut berduka cita. Terus apa bedanya kita kalau semua turut berduka cita? Maka pertua di gereja kami, gereja saya, nggak ada ditulis turut berduka cita. Kami tulis turut bergumul dalam pengharapan Kristus. Nggak ada duka cita. Kenapa? Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Atau ratap tangis. Atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi hidup di dalam Kristus nggak ada duka cita. Lu aja yang ikut-ikutan turut berduka cita. Bertobatlah. Kalau masih nulis turut berduka cita. Pilihan kami sederhana, turut bergumul. Bergumul itu bersama-sama sepenanggungan, berbelasungkawa dengan keluarga yang ditinggal. Tetapi tidak berhenti di situ. Kalau duka cita cuma berhenti di situ. Harus ada pengharapan. Kita bergumul di dalam pengharapan. Pengharapan pada siapa? Kristus. Oh, itu baru Kristen. Jadi ganti status, bro. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hidup. Walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25. Orang rame nonton film sore kan? Lu nonton film sore gak? Kalau lu gak nonton bukan anak muda lu. Gua 8 kali gua nonton tuh film sore. Yandi Lawrence. Bapak ibu yang nggak suka nonton, nontonlah sekali-sekali. Biar kelihatan muda. Film sore itu ya, keren. Bukan dibikin sama pendeta. Anak IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Itu menggambarkan bagaimana Allah, Yesus itu tidak mau saudara dan saya celaka. Tuhan mau saudara dan saya jadi baik.
Penonton film Sore Istri dari Masa Depan itu wah membludak. Kalau Bapak Ibu mau ngintip sedikit-sedikit, tontonlah film Sore. Artinya apa, saudara? Ini yang diajarkan oleh Paulus, ini yang membuat orang-orang rindu mendengar pengajaran yang baru. Pengajaran tentang apa? Tentang Allah yang bangkit. Epikuros cuma tahu mati-mati. Tidak, Rasul Paulus bilang orang yang hidup di dalam Kristus, dia bangkit bersama Kristus. Amin. Enggak mati kita. Karena kita hidup walaupun sudah mati. Bersama siapa? Yesus. Apa saudara bisa bertemu Tuhan? Coba saya tanya. Sebelum gue turun, gue tanya di sini aja deh. Daripada gue turun, lu nggak bisa jawab. Saudara bisa bertemu Tuhan? Tuhan yang maha agung ajaib itu bisa bertemu Tuhan. Ini pemain band segala macam ini, penyanyi ini bisa ketemu Tuhan. Bisa nggak? Bro, bisa? Di mana? Hah? Gak jelas Roh Kudus. Di mana? Berdoa, ketemu Tuhan. Pret. Ya? Waktu berdoa saudara bertemu Tuhan. Ya. Berarti orang yang di sebelah ini berdoa ketemu Tuhan dong. Ya? Berdoa juga, bertemu Tuhan. Bisa bertemu Tuhan Pak Pendeta dalam ibadah. Iya. Enggak. Tidak ada yang bisa mempertemukan saudara dan saya bertemu dengan Tuhan. Kecuali melalui Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau doa saudara tidak melalui Yesus Kristus, enggak bakal ketemu Tuhan. Sana juga berdoa kan, tapi tidak melalui Yesus. Iya kan? Kita hanya bisa bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah melalui Yesus Kristus. Amin. Tanpa Yesus nggak bakal. Makanya Allah menjadi manusia. Supaya manusia ini bisa sampai ke hadirat Allah dengan Yesus. Ini ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Wow, kalau orang Stoa berpikir pokoknya cari ketenangan hidup. Ini banyak anak muda, 70% anak muda sekarang nggak percaya gereja. Puji Tuhan nih ada yang WL anak muda, puji Tuhan. Bertepuk tanganlah saudara. Karena banyak 70% orang muda nggak percaya gereja. Kalau percaya Tuhan ya, tapi gereja Sebagai sutradara saya mau mengatakan, saya sekarang sedang bikin film layar lebar, nanti akan ditayangkan di bioskop Studio Flix Mall of Indonesia, nanti saya kasih undangannya, saudara nonton. Model-model Sore Istri dari Masa Depan, tapi lain penggarapannya. Bukan film yang ada masalah, Tuhan Yesus datang selesai masalah. Bukan film kodian begitu. Yo, setannya, datang ulama hilang. Enak banget gitu. Kalau film-film dari Amerika kan biarpun pastor pakai salib, salibnya terbakar, pastornya mati. Jadi kita saudara-saudara memahami pemahaman tentang Allah yang berbeda. Beda dengan
Epikuros, beda dengan Yahudi, beda dengan Stoa. Stoa itu ketenangan. Gitu. Yang penting tenang. Ya. Nggak penting lah gereja. Yang penting mengasihi. 70% anak muda tuh agnostik. Dan itu yang saya bilang sebagai sutradara, yang paling jago acting di gereja itu orang muda. Jago acting. Padahal nol. Kalau bapak nggak bisa acting begitu, anak muda nih jagoan. Kelihatannya. Padahal cewek gue udah nunggu nih di depan. Mohon maaf brother, ini Glorious Bawengan. Orang memanggil saya dewanya orang muda. Padahal umur udah 61. Kelihatannya 27 emang. GBKP tahulah itu. Jadi apa yang paling utama dari pengajaran Rasul Paulus? Satu cuma. Allah yang misteri itu mau menyatakan dirinya agar misterinya dialami oleh Allah, oleh manusia, yaitu dia menjadi manusia. Dan manusia itu harus mati karena kuasanya nanti akan membangkitkan dia. Kalau saya tanya lebih panjang lagi nih, ini udah setengah KKR ya. Tapi nggak usah lah, jangan diperpanjang, nanti kelamaan ya. Apalah bedanya, kalau khotbah itu kan mau 20 menit, 10 menit, 30 menit, amplopnya sama. Jadi apa yang membuat kita kemudian percaya akan kebangkitan? Karena Yesus. Amin. Saudara bisa hadir di sini karena saudara punya waktu? Bukan. Karena Tuhan Yesus mau saudara hadir di sini. Kekuatan Tuhan Yesus ya. Biarpun teman tadi lecture yang membaca Amsal duduknya di belakang, ya, mestinya lu di depan. Gitu kalau itu adab liturgi. Kalau di belakang kan lama nunggu lu jalan. Tek lumayan itu. Kalau udah disiapin di sini kan tinggal set. Gitu. Ngucapinnya juga berbahagialah orang yang ini mesti nunggu dulu lu jalan kan. Di belakang gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Daripada nggak mau baca pak ya, mendingan biar jauh yang penting baca. Puji Tuhan lah. Dengan begitu saudara-saudara, kalau tema kita kerinduan mendengar pengajaran yang apanya yang baru? Yang baru di dalam iman Rasul Paulus adalah Allah yang Maha Kasih, dia jadi manusia, manusia itu mati karena dosa saudara, itu bukan rancangan iblis, itu rancangan Allah. Allah tuh kalau dibilang itu rancangan iblis, berarti Allah tidak punya kuasa. Iblis itu jadi setanding dengan Allah. Enggak. Pertanyaan kita bersama, emang ada iblis? Ya karena saudara sering nonton film horor aja jadi bilang iblis. Iblis itu apa? Kan ada yang bilang di bulan tertentu iblis dikurung. Iya kan? Benar gak? Benar. Di bulan itu iblis dikurung. Berarti yang bikin jahat, yang bikin kejahatan gak ada kan? Karena dikurung. Ternyata di bulan itu tetap ada kejahatan. Berarti bukan yang dikurung iblisnya. Yang ono iblisnya tuh. Jadi iblis itu siapa? Di diri kita. Kita ini bisa jadi sarang iblis. Keinginan kita
yang membabi buta bisa jadi iblis. Nggak ada tuh iblis itu bagian dari kekuatan tertentu. Aduh, banyakan nonton film Susana beranak dalam kubur sih lo. Atau Insidious, ya, Conjuring yang terakhir. Jadi ada bunyi kletak, apa tuh? Padahal tikus lagi nabrak panci. Iblis, kalaupun itu ada, adalah keinginan diri kita yang melampaui kemauan Tuhan. Makanya iblis tuh paling tahu siapa kita. Ada 3 pendeta nih ya, gue ceritain. 3 pendeta bercurhat. Pendeta satu bilang, saya curhat, kita bertiga curhat nih, jangan bilang siapa-siapa ya, jangan bilang jemaat. Terketahuan kelemahan kita. Yang satu bilang begini, saya itu kalau biarpun lagi khotbah, kalau lihat jemaat ngeluarin duit merah, hilang konsep khotbah saya. Oh, mata duitan. Kalau saya lain, apa? Kalau lagi khotbah lihat perempuan cantik, hilang konsep khotbah. Pendeta yang ketiga diem aja kan. Ditanya, kamu apa kelemahan? Malu, bilang aja, kan kita jaga rahasia. Bilang aja, dia bilang, kelemahanku cuma satu, apa? Nggak bisa jaga rahasia. Saudara, ajaran baru yang sekarang harus tetap jadi iman kita adalah Allah yang maha kasih itu. Allah maha kasih. Kalau Allah menghukum itu bukan Allah yang kita sering bilang hukumannya itu adalah bentuk kasihnya. Kasih Allah lebih besar dari hukumannya. Kasih Allah lebih besar dari keadilannya. Kalau kita nanya lagi nih ya, kenapa Yesus mati 3 hari 3 malam? Kalau dia Tuhan, mati bangkit aja dong. Kenapa? Kok harus 3 hari 3 malam baru bangkit? Jarang ada yang nanya gitu ya. Padahal dia kan Allah, mati bangkit aja. Kenapa mesti tunggu 3 hari 3 malam? Saudara tahu jawabannya? Ya ntar tunggu Paskah aja, baru kita bahas itu. Atau tanyalah pendeta, biar ada diskusi. Saya kalau dibuka lama waktu saya. Udah kita lumayan mulainya agak lama karena ada kerja rani saudara-saudara kita. Ntar kemalaman kita kan. Untunglah rumah saya dekat di Bahari. Di Bahari. Bahari tahu ya? Kampung Bahari. Ya Bu ya? Kalau saudara kan dekat dengan Saroni ya. Kalau kami di Bahari. Waktu kejadian kerusuhan itu, Warakas ditutup. Warakas ditutup di portal. Saya bukan orang Bahari tapi dulu Priuk. SMA 13, lulus SMA 13. Kampret juga dulu. Ya, kampret juga namanya orang Priuk. Saya tanya, kok Bahari nggak di portal ya? Kok Warakas di portal? Oh nanti kan kalau ada kerusuhan supaya nggak nyasar kemana-mana. Ya tapi Bahari kok nggak ada portal? Nggak dijawab Pak. 3 hari setelah peristiwa Saroni, ada satu tempat ada pengumuman dari RW. Saudara-saudara yang merasa mengambil dan membawa jarahan dari rumah Bapak Saroni mohon dikembalikan. Oh baru saya sadar ternyata ya tangga kita itu Bu yang di rel itu. Jadi lapangan itu penuh dengan kulkas, TV,
Pantas nggak di portal ya. Saudara jauh lah ya, saudara dari. Tapi yang dekat-dekat situ, ini ibu juga dari Bahari ya, dekat. Kan sering tawuran bu ya. Ibu menikmati juga tawuran kan? Iya. Tahu-tahu malam-malam guprak tawuran. Ajaib itu di Bahari itu. Motor pokoknya kalau parkir dia parkir aja, nggak peduli mobil lewat atau enggak. Saya sering bilang daerah tanpa rasa bersalah. Parkir. Ya tapi itulah bagian dari hidup kita. Satu hal yang saya mau tegaskan kepada kita, ini udah jam 7, cukuplah. Udah 30 menit. Kalau udah lebih dari 30 menit udah KKR. Ini cukuplah, 30 menit. Pengajaran yang baru adalah Allah yang maha ajaib, maha kasih itu menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus, dia hidup. Walaupun dia sudah mati. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, jalan dan kebenaran dan hidup. Maka saudara hidup. Amin. Mari angkat tangan. Dua-duanya. Ya. Saya terpaksa mengikuti kamera nih, karena kamera middle shoot. Ya. Kalau kamera long shoot saya bisa kelihatan. Kalau kameranya middle shoot jadi begini. Kalau middle close up terpaksa saya begini, gitu kan. Kalau close up terpaksa saya begini. Nah, itu kameramennya baru datang. Oke. Long shoot bro. Ya. Katakan, Allah adalah sumber hidupku. Aku percaya Allah di dalam Yesus Kristus memberi karunia bagiku. Tepuk kepala. Katakan, hai pikiranku, engkau punya Allah yang hidup. Percayalah. Taruh dada. Dalam Roh Kudus kita beroleh kekuatan. Tepuk mesra bahu orang di sebelah kiri dan kanan, katakan, kamu kasih karunia Kristus. Asik, ya. Nih ya, gereja yang masuk sorga nih. Gue nggak tahu tadi pagi masuk apa enggak, gue nggak tahu. Saudara dan saya memilih di surga bersama Kristus. Amin. Tuh. Tepuk benar bahunya. Tepuk benar. Pak, tepuk belakang, Pak. Bahu, bukan tepuk tangan. Nah, tepuk. Ya. Kasih setia Tuhan untuk saudara. Amin. Dosa-dosa lo hilang dalam Kristus. Amin. Saudara kekasih, kita bersama berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, Allah sudah bekerja untuk kebaikan kita dan juga semua isi dunia ini. Dipanggilnya serta diberikannya pekerjaan menjadi jalan bagi kita.
menerima berkat-Nya. Oleh karena itu mari kita memberikan persembahan, membawa persembahan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita membawa persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dijalankan, kita menyanyi Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamat. Kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikut Tuhan Yesus. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari bersama berdoa. Bapa, kami bersyukur kami Tuhan perkenankan membawa bagian dari pemberian yang asalnya adalah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya persembahan ini menjadi bagian hidup bagi GBKP Tanjung Priok. Pelayan-pelayan-Mu, serayan-serayan-Mu bersama dengan keluarga, partua, diaken, pendeta bersama dengan keluarga. Tuhan adalah penyerta yang paling ajaib. Kami bawa kehidupan gereja kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang sakit. Saudara paksa Bapak Dinta Tarigan, terima kasih untuk saudara kami yang mulai pulih dan diperkenankan pulang dari rumah sakit. Kami bersyukur. Kami bawa Bapak Evania Purba dalam sakit. Allah adalah kekuatan melalui keluarga, para medis, dokter, obat-obatan, peralatan menjadi alat kesembuhan selalu. Kami bersama saudara-saudara kami dalam proses pemulihan. Firdaus Purba
Adli Sembiring, Dani Sembiring, Cahaya Guru Kinayan, Deo Surbakti, Juliando Ginting, Berilian Bereginting. Allah menghadirkan kesehatan, kesegaran selalu kami percaya. Sehingga bagian-bagian yang dirindukan menjadi kasih setiamu ya Tuhan. Kekasih-kekasih kami dalam sakit yang ia alami, Naras Bapak Yakin Ginting, Nande Talia Bangun, Nande Srinina Sinulaki, Bapak Firdaus Purba. Kasih setiamu ya Allah hadir selalu dan menjadi bagian indah di dalam seluruh kehidupan kami. Seluruh persekutuan, perpulungan dimanapun berada, Allah kami percaya hadir memberikan kekuatan penyelenggaraan pelayanan. Anak-anak kami di pendidikan apapun dalam kasih setiamu saja. Kami percaya kemurahan Kristus bagi setiap runggun klasis Moderamen, GBKP dimanapun berada, PGI dan hubungan ekumenis menjadi damba dari seluruh doa kami. Pemerintah bangsa dan negara, pengelola negara, pejabat negara, Allah kami percaya menjadi tumpuan kehidupan dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari berdiri saudara, kita ikrarkan tekad. Ingatlah bahwa saudara adalah ciptaan Allah untuk menjadi berkat melalui pekerjaan saudara. Saya berjanji ya Tuhan untuk mempersembahkan hidupku menjadi berkat melalui pekerjaanmu. Manusia dijadikan Allah untuk menguasai dan memelihara semua ciptaan Allah. Aku berjanji ya Tuhan untuk mempersiapkan diriku menjadi berkat bagi semua ciptaan. Akan kupergunakan hari-hari yang Engkau berikan supaya dunia ini melihat pekerjaanmu melalui pekerjaanku. Kita kukuhkan tekad ini melalui pujian doa Yabes. memberkati aku berlimpah-limpah.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masuklah ke dalam kehidupan saudara untuk memperlihatkan kasih setia Allah terhadap semua manusia, agar saudara setia dan memegang janji saudara dengan Tuhan untuk menjalankan itu semua. Terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati, mengawal, dan memperlengkapi saudara untuk memegang janji itu, dan perbuatlah yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebab Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Sebelum kita tinggalkan rumah Tuhan ini, mari kita masuk ke dalam saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus masuk kita kerina. Ibadah kita telah selesai.